Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junia Sustewati dari kelas S2R. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik. Salam konselor. Setiap profesi memiliki kode etik yang digunakan untuk melindungi dan mengarahkan para konselor dalam melaksanakan praktiknya. Begitu juga untuk para konselor dan guru bimbingan dan konseling. Memiliki kode etik profesi konselor Indonesia. Kode etik ini dirancang oleh berbagai pihak kompeten yang dinaungi oleh APKIN, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling di negara Indonesia. Berikut ini adalah kode etik profesi konselor Indonesia atau APKIN. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia adalah organisasi profesi yang beranggotakan guru bimbingan dan konseling dan konselor dengan kualifikasi akademi S1 dari program studi bimbingan dan konseling serta program pendidikan konselor atau PPK. Kualifikasi yang dimiliki konselor adalah memberikan layanan bimbingan dan konseling dalam ranah pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karir atau bisa disingkat PSBK bagi seluruh konseli. Seorang konselor profesional memberikan layanan berupa pendamping, pengkoordinasian, mengkolaborasikan, dan memberikan layanan konsultasi yang dapat diciptakan peluang yang setara dalam meraih kesempatan dan kesuksesan bagi konseli dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok profesionalitas. Setiap individu memiliki hak untuk dihargai, diperlakukan dengan hormat, dan memiliki kesempatan untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Setiap individu berhak memperoleh informasi yang didukung dan memenuhi kebutuhan. Setiap individu memiliki hak untuk memahami arti penting dari pilihannya dan bagaimana pilihan tersebut akan mempengaruhi masa depannya. Setiap individu memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan pribadinya sesuai dengan peraturan hukum, kebijakan, dan standar etik layanan. Tujuan dari kode etik profesi konselor Indonesia adalah melindungi konselor menjadi anggota asosiasi dan konseli sebagai penerima layanan. Mendukung APKIN, kode etik merupakan prinsip yang memberikan panduan perilaku yang etis bagi konselor dalam memberikan layanannya. Kode etik membantu konselor dalam membangun kegiatan layanan yang profesional. Kode etik menjadi landasan dalam menghadapi dan menyelesaikan keluhan serta permasalahan anggota asosiasi. Etika profesi bimbingan dan konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dan guru BK dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli, kaidah itu adalah setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai manusia melakukan konseli tanpa melihat perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya. Setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan diri. Setiap orang memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Setiap konselor mampu membantu perkembangan konseling. Setiap konselor membantu pengembangan konseling. Hubungan konselor dan hubungan konseli sebagai hubungan yang membantu
yang didasarkan kepada kode etik. Kode etik bimbingan dan konseling. Kode etik bimbingan dan konseling adalah landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota. Profesi bimbingan dan konseling Indonesia. Kode etik profesi bimbingan dan konseling wajib dipatuhi dan diurus oleh anggota, dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus dan anggota organisasi. Dasar kode etik bimbingan dan konseling adalah dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling, Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling, Pancasila. Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, PP Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2008 tentang Guru. Wajib mematuhi dan melaksanakan kode etik profesi konselor. Pelanggaran terhadap kode etik akan mendapatkan sanksi yang mekanismenya menjadi tanggung jawab Dewan Pertimbangan Kode Etik atau APKIN sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga APKIN pada bab 10 pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut. Pada organisasi tingkat nasional tingkat provinsi dibentuk Dewan Pertimbangan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia. Dewan Pertimbangan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan memiliki fungsi yaitu menegakkan penghayatan dan pengalaman kode etik bimbingan dan konseling Indonesia, memberikan pertimbangan kepada pengurus besar atau pengurus APKIN daerah dengan adanya perbuatan melanggar kode etik bimbingan konseling Indonesia oleh anggota setelah mengadakan penyelidikan yang seksama dan bertanggung jawab, bertindak sebagai saksi di pengadilan dalam perkara berkaitan dengan profesi bimbingan dan konseling. Bentuk pelanggaran didasarkan kepada siapa ia melanggar. Kepada konseling, menyebarkan atau membuka rahasia konseling kepada orang lain, melakukan perbuatan asusila kepada konseling, melakukan kekerasan fisik atau psikis terhadap konseling, kesalahan dalam melakukan praktik profesional kepada organisasi profesi, tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi, mencemarkan nama baik profesi terhadap teman sejawat dan profesi lain yang terkait, melakukan tindakan yang menimbulkan konflik seperti menghina, melakukan referral kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseling. Itu dia penjelasan kode etik yang saya ketahui, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.